Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, di
semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Oh, Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Bapakku yang baik, Yesus penolongku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau pemilik hidupku. Oh, Kau segalanya Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Kami ada di hari yang kedua di tahun yang baru ini dengan semangat baru, dengan roh yang menyala-nyala. Kami percaya ini tahun penuaian, tahun yang luar biasa untuk kami lewati, lalui bersama dengan Tuhan, dan bersyukur kami akan mulai saat teduh lagi di hari pertama. Tuhan berkati biar saat teduh ini menjadi berkat untuk kami semua, menguatkan kami baik hari ini, besok, bahkan sepanjang tahun, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan buat kami semua. Terima kasih, bersyukur dalam nama Yesus urapi hamu, berkati kami semua. Amin. Shalom keluarga Sesi diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di tahun yang baru, semangat yang baru. Udah hari Senin lagi, tanggal 2 Januari. Kita bersyukur di tahun yang baru dengan semangat yang baru, roh yang menyala. Kita akan masuk ke tahun ini dengan visi yang baru di tahun ini, yaitu The Harvest Time. Ini waktunya kita menuai. Tapi sebelum kita menuai, kita perlu tahu tuaian akan terjadi kalau ada namanya yang ditabur, ada benih yang dipersiapkan. Nah, sepanjang 7 hari ke depan ini, besok, lusa, dan seterusnya, selama 7 hari ke depan, sampai hari Senin depan, saya akan membawa saat teduh kita bersama dalam sebuah seri tentang identitas dalam Kristus. Nah, saya berdoa agar pengajaran selama 7 hari ke depan ini akan menolong kita semua mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Karena waktu kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan akan menolong kita menjadi maksimal, menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Memang kita nggak bisa menghindari masalah dan pergumulan, tapi waktu kita mengenal diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, akan menolong kita menjadi lebih baik lagi. Saudaraku, suatu saat ada seorang yang menemukan telur daripada burung elang gitu saudara. Lalu dia bawa pulang telur burung elang itu, dan dia memikirkan caranya bagaimana supaya telur ini bisa dierami dengan baik. Lalu dia melihat bahwa di rumahnya, di kandangnya ada seekor ayam yang sedang mengerami telur-telur ayam. Lalu dia berinisiatif meletakkan telur elang itu bersama-sama dengan telur ayam untuk dierami oleh induk ayam, saudara. Nah, akhirnya setelah beberapa saat, semua telur itu mulai menetaslah telur ayam dan juga termasuk
telur daripada burung elang tersebut. Akhirnya mereka menjadi ayam-ayam kecil dan burung elang yang kecil, saudara. Dan mereka bertumbuh sama-sama. Nah, burung elang ini melihat bahwa kenapa badan saya agak berbeda dengan saudara yang lainnya. Karena dia nggak menyadari bahwa dia beda spesies dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi dia taunya bahwa dia dierami oleh induk yang sama. Akhirnya pertumbuhan badannya pun lebih cepat besar dibandingkan dengan ayam-ayam yang lainnya. Nah, akhirnya sang burung elang ini tidak terbang, dia berjalan seperti ayam yang lainnya, dia patuk makanan seperti ayam yang lainnya, dan semakin dia bertumbuh, tiba-tiba dia melihat bahwa ada burung elang yang lain yang sedang terbang tinggi, dan dia melihat sepertinya bentuk saya sama dengan burung yang sedang terbang itu, tapi dia nggak bisa terbang. Kenapa? Karena dia sejak dia ditetaskan dari telurnya, dia mengikuti pola hidup dan cara hidup, cara makan, cara hidup daripada ayam-ayam yang di sekelilingnya. Padahal dia adalah seekor elang yang harusnya dia bisa terbang, yang harusnya dia bisa melayang tinggi. Tapi kenapa dia nggak melakukannya? Karena dia hidup di antara ayam-ayam dan dia tidak mengerti bahwa identitas dia berbeda. Nah, banyak sekali kita orang-orang Kristen yang tidak mengerti siapa diri kita, sehingga kita mengikuti cara hidup daripada dunia ini, cara hidup orang-orang di dunia ini. Kita nggak bisa bedakan bahwa kita adalah punya identitas yang berbeda. Nah, tema hari ini adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Saya dan saudara harus mengerti identitas kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Saudara seekor elang, bukan seekor ayam. Saudara mesti punya cara hidup yang berbeda. Kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan, yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru? Di ayat ini dikatakan ada di dalam Kristus. Apabila kita ada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, Kristus ada dalam hidup kita. Ini berbicara mengenai kelahiran baru. Maka kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan menggantikan, saudara ya, tetapi apa yang ada hari ini dibaharui, identitas kita diubahkan, kita kembali mengenal diri kita dengan baik. Karena waktu kita masih dengan manusia lama kita masih memahami diri kita sebagai orang yang gagal, orang yang jatuh, nggak bisa apa-apa. Saya pendosa, saya nggak bisa berubah. Tapi waktu kita ada di dalam Kristus, jadi ciptaan yang baru. Ada paradigma yang baru, cara pandang yang baru di dalam Kristus. Memang kita masih dengan tubuh yang lama, dengan badan yang sama gitu ya. Tidak tiba-tiba badan kita berubah jadi baik kembali, masih dengan badan yang sama. Tetapi apa yang ada di dalam kita, karakter kita, roh kita dibaharui menjadi baru kembali. Casing luarnya bisa sama, tapi apa yang keluar dari diri kita itu berbeda. Sebagai ciptaan yang baru, maka orang-orang di luar akan menikmati gaya hidup yang baru dari hidup kita, cara berpikir yang baru, ucapan yang baru, pola pikir yang baru, cara hidup yang baru, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, sehingga lewat hidup kita ada firman yang dihidupi, ada firman yang dilakukan, enggak hanya firman yang dibaca dan direnungkan, tapi firman yang dipraktekkan dan dihidupi di hidup kita sehari-hari. Dengarkan baik keluarga CC. Saya dan saudara adalah ciptaan baru. Taruh dalam diri saudara ciptaan baru. Saudara ciptaan baru yang telah ditebus dengan darah Yesus. Saudara ciptaan baru yang pastinya punya masa depan yang luar biasa, punya kehidupan yang pasti luar biasa, dan percayalah bahwa sebagai ciptaan yang baru kita punya masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara ada elang, bukan ayam. Saudara ciptaan baru, saudara telah dibaharui karena kita beriman di dalam
Kristus. Taruh dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, saya ciptaan yang baru, saya akan menikmati berkat yang baru, semangat yang baru di tahun yang baru. Hidup saya akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ada hal yang baru saya akan alami bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang baru saya akan tuai bersama dengan Tuhan. Percaya, imani, yakini, dan hidupi hal tersebut. Saya adalah ciptaan yang baru. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan. Kami bukan manusia gagal, kami bukan manusia yang hancur, kami bukan manusia yang tidak bisa berubah, tapi kami manusia yang akan punya masa depan yang jauh lebih baik karena Tuhan telah menebus kami. Kami ciptaan yang baru dan percaya di tahun yang baru. Kami percaya ada berkat yang baru, tuaian yang luar biasa dalam Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Biar firman ini kekuatan buat kami semua, mengubah cara pandang kami akan hidup kami, bahwa kami adalah ciptaan yang baru, yang dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, kalau firman Tuhan ini menguatkan saudara, mari jangan sungkan sharekan kepada teman-teman yang lain, keluarga yang lain, agar mereka juga diubahkan dari cara pandang yang lama, bahwa mereka umat tebusan, mereka telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bahwa mereka adalah ciptaan yang baru hari ini yang telah diselamatkan, punya tempat di surga. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.